Ya. Dan sampai di mana tadi? Nah, di Siti Hajar ya. Dan setelah menikah dengan Siti Hajar, Siti Sarah hamil. Masya Allah, kan gitu ya. Nah, apa hubungan dengan ibadah sosial? Ingat, cerita ini dikemas oleh Allah dalam satu ikatan cerita antara ibadah sosial dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan seluruh perjalanannya. Ingat Pak, Nabi Ibrahim adalah satu-satunya nabi dan rasul yang ketika bertemu dalam peristiwa Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad SAW dan menyampaikan salam untuk kita umat Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah. Bahasa kita begini, wahai Muhammad, sampaikan salam saya kepada jamaah Al-Ikhlas. Tuh, kita dapat salam dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah manusia kedua yang diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala setelah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau nabi dan rasul Allah yang diberi gelar sebagai Khalilullah. Makanya Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang dikenal dengan perbuatan baiknya, jiwa sosialnya yang tinggi. Makanya disebut Ibrahim berasal dari kata abun rahimun. Kalau dalam agama tetangga Abraham ya, ataupun kalau dalam ilmu yang bukan ilmu, dalam agama yang menganut dewa disebut dewa Brahma. Ya. Dewa Brahma adalah dewa yang menebar kebaikan. Kata agama yang penganut dewa-dewi. Dan beliau baginda Rasulullah Ibrahim alaihi salam mendapatkan gelar Khalilullah karena memang beliau punya watak, punya sifat, punya kebiasaan yang unik. Enggak bisa makan itu kalau sendiri, Pak. Pasti manggil, Assalamualaikum, Pak Haji di mana? Gitu. Ya, kita makan siang. Tuh, enggak betah kalau makan sendiri. Masya Allah. Pasti manggil, jamaah hari ini kita makan bareng yuk. Masya Allah. Gitu, enak itu. Karena beliau orang kaya sebenarnya. Wajar ya. Nabi Ibrahim itu kalau Idul Adha, onta yang dipotong itu 500. Dombanya 1000, ada yang bilang ontanya 100, sapinya 500, ontanya 300, sapinya 500, dombanya 1000 tiap tahun. Karena apa? Rasa cintanya sama Allah. Dan beliau ada seorang nabi yang kebaikannya itu luar biasa, Pak. Masya Allah. Makanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Laqad kana fi Ibrahim uswatun hasanah. Ada contoh yang harus kita ambil dari Nabi Ibrahim, apa? Ibadah sosialnya, kebaikannya, kedermawanannya, tanpa melihat apakah dia baik ataupun tidak. Itu Nabi Ibrahim. Padahal dia punya tetangga yang pelit, tapi nggak pernah pelitnya itu dibalas dengan pelitnya lagi. Enggak. Sehingga beliau mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Ya, jadi jangan dikira kebaikan dan ketakwaan yang Allah berikan itu diperoleh dari ibadah ritual, tidak. Justru nilai takwa itu didominasi oleh ibadah sosial. Bahkan banyak cerita yang mengatakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasul, kau pernah berkata bahwa tidak akan pernah masuk surga orang yang baik. Saya pengen tahu apakah saya ini orang sudah baik apa belum?" Apa jawaban Rasul? "Tanya sama tetangga kamu. Kalau tetangga kamu bilang kamu itu orang yang baik, maka pasti dan dipastikan kamu itu sudah menjadi orang yang baik." Masya Allah. Maka berbaik-baiklah sama tetangga. Ya, kalau tetangga kita meyakini bahwa kita orang baik, yakin
di akhir hayat kita pasti banyak kebaikan. Maka kita kan suka ketika ada mayit, kaifa tashhaduna hadhil janazati khair, kan gitu ya, khair. Apakah para jamaah meyakini bahwa ahli mayit ini orang baik? Orang baik. Karena sahwa sangka kepada orang yang meninggal itu doa buat orang yang meninggal. Makanya kalau ada orang yang meninggal dan dia itu berbuat jelek, jangan ceritakan kejelekannya, kasihan. Sama dengan mengirimkan angin panas kepada orang yang meninggal itu. Tapi kalau menceritakan kebaikan, sama juga mengirimkan angin sejuk dan angin kesegaran ke alam barzakhnya. Ya. Jadi jangan dikira ibadah sosial itu nilainya enggak tinggi, Pak. Tinggi. Dan ingat, ibadah sosial itu tidak hanya sekupnya kita sama manusia. Kesolehan hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Hubungan baik kita sama alam juga itu menjamin nilai takwa kita, Pak. Jangan dikira merusak lingkungan itu tidak menodai nilai ketakwaan kita. Awas. Menjadi penambang liar, pembuang sampah sembarangan. Menjadi apa? Oh, dikit-dikit tebang, dikit-dikit tebang. Ingat, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Seluruh makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, dan di antara keduanya sedang dan terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalimat fi'il madinya. Ada yang yusabbihu lillahi ma fis samawati. Berarti wadawam wal istimrar. Seluruh makhluk Allah, tanaman, tumbuhan, hewan, itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berzikirnya ayam dengan kukuruyuk, ya, berzikirnya burung dengan berkicau. Tapi ada satu makhluk yang tidak berzikir, bahkan suaranya pun sangat tidak enak, yaitu suara himar. Cuma himar yang suaranya itu bukan berzikir, Pak. Makanya himar dipakai contoh buruk sama Quran. Ini menunjukkan bahwa kalau himar itu bersuaranya bukan dalam rangka berzikir kepada Allah. Selain itu, mereka bersuara berzikir kepada Allah. Termasuk itu tuh. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka semuanya akan berzikir kepada Allah, mendoakan orang-orang yang berbuat baik terhadap sesama manusia. Jadi jangan dikira ibadah sosial itu enteng ganjarannya. Sering kita dengar bahkan cerita seorang, bahasanya apa ya, PSK ya, ya. Kalau bahasa dulu kan WTS, wanita tukang suuk, ya. Atau orang Jawa wanita tukang suuk, ataupun kalau kata orang sebelah sonon jablay. Ada yang bilang dongdot. Kenapa dongdot? Digendong, disedot. Seorang jablay masuk surga gara-gara ngasih minum anjing, coba. Yang ngasihnya jablay, yang dikasih minum anjing, bisa masuk surga. Betapa pentingnya berbuat baik sama makhluk Allah. Wajar Allah berfirman dalam hadis kursi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berbuat baiklah dan menyebar kebaikanlah di dalam dunia ini kepada seluruh makhluk Allah, maka makhluk langit akan berbuat baik sama kalian, insya Allah. Yuk sama-sama momentum Rajab ini kita jadikan sebagai momentum untuk berbuat baik dan melatih diri untuk berbuat baik terhadap sesama. Datang Sya'ban juga demikian. Ketika Ramadan sudah terbiasa berbagi, insya Allah. Dan mudah-mudahan setiap kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan punya nilai ibadah. Kalau pengen punya nilai ibadah, dua syaratnya. Satu, ikhlas. Yang nomor kedua, tidak ingin mendapatkan apapun kecuali cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu walaupun minum, walaupun makan, pasti punya nilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Udah syurga? Hah?
Berapa menit lagi isyroknya? Oh iya, 551. Dikit lagi. Tanya jawab. Oh ya udah dah. Kalau ada tanya jawab, tapi kalau yang nggak bisa saya nggak jawab ya. Karena saya tidak akan memaksakan diri, Pak. Khawatir daripada jawabannya bikin salah. Mangga terkait tentang umum kali ya sifatnya ya. Apa aja deh yang bisa saya jawab, saya jawab. Ya. Waalaikumsalam. Hmm.